وبين حميم آن يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا
فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين
Desa Wisata Magnet Rezeki mengolah anugerah menjadi berkah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita dapat dipertemukan dalam seminar properti agrowisata Desa Wisata Maghrib Rezeki mengolah anugerah menjadi berkah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya. Sebelumnya, perkenalkan saya Fikri, nah, insya Allah yang akan menemani Bapak dan Ibu selama kegiatan seminar hingga selesai. Kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh wakil resmi, Sobat Bisnis Magnet Rezeki atau SBMR, dan para peserta yang diundang oleh para WR dan SBMR kami, yang Alhamdulillah pada hari ini telah meluangkan waktu untuk hadir di kegiatan seminar properti agrowisata. Semoga waktu yang Bapak dan Ibu investasikan hari ini menjadi salah satu keputusan terbaik yang memberikan wawasan baru sekaligus membuka peluang memiliki aset produktif yang dapat memberikan manfaat jangka panjang tentunya. Bapak dan Ibu, sebelum kita memasuki materi utama, izinkan saya memperkenalkan secara singkat terlebih dahulu terkait dengan Desa Wisata Magnet Rezeki. Desa Wisata Magnet Rezeki merupakan kawasan agrowisata yang dikembangkan tidak hanya sebagai destinasi wisata, tetapi juga dikembangkan sebagai kawasan produktif yang menghadirkan peluang kepemilikan kapling produktif durian samping. Konsep yang kami bangun sederhana namun bernilai jangka panjang ketika banyak aset hanya mampu menunggu kenaikan harga. Di sini aset yang dimiliki juga dipersiapkan untuk menghasilkan melalui panen durian musangking yang menjadi salah satu varietas durian premium dengan permintaan pasar yang terus meningkat. Nah, di Desa Wisata Maghrib Rezeki sendiri, seluruh proses penanaman, perawatan, hingga masa panen dikelola oleh tim proporsional Desa Wisata Maghrib Rezeki, sehingga Bapak dan Ibu nantinya sebagai pemilik kapling dapat memiliki aset produktif tanpa harus turun langsung mengelolanya. Insya Allah, Bapak dan Ibu, hari ini Bapak dan Ibu akan mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai konsep tersebut, mulai dari visi besar yang melatar belakanginya, serta bagaimana sistem pengelolaannya, dan hingga cara membeli kapling beserta promo terbaik yang Insya Allah bisa Bapak Ibu dapatkan khusus pada kegiatan seminar properti agrowisata pada hari ini. Baik, untuk Bapak dan Ibu mendapatkan gambaran secara utuh seminar pada hari ini apa saja yang akan kita lakukan dan apa saja yang kita akan sampaikan. Insya Allah pada kegiatan seminar kali ini akan dibagi menjadi 3 sesi, di mana pada sesi pertama kita akan menyaksikan atau menyimak video tapping dari founder Magnet Rezeki, Bapak Nasrullah, yang di mana video tapping ini akan membahas terkait dengan tema menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Dan dilanjutkan pada sesi kedua, insya Allah di sesi kedua ini akan diisi oleh Bapak Malik. Beliau selaku supervisi dari Desa Wisata Magnet Rezeki, di mana beliau akan menjelaskan secara lengkap mengenai kapling produktif durian musangking yang bisa dijadikan sebagai aset untuk mendapatkan passive income di masa depan. Kemudian di sesi terakhir atau di sesi ketiga, insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Arif, beliau selaku Direktur Marketing Desa Wisata Magnet Rezeki. Ya, di sini akan membahas secara khusus bagaimana Bapak dan Ibu bisa memiliki kapling di Desa Wisata Magnet Rezeki, dan tentunya di sana di sesi ketiga ini insya Allah akan disampaikan juga promo-promo terbaik langsung yang akan disampaikan oleh Bapak Arif di akhir yang bisa dimanfaatkan Bapak dan Ibu pada kegiatan seminar properti agri wisata ini. Dan tentunya di setelah sesi kedua yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Malik juga, Bapak dan Ibu bisa eh, melakukan langsung sesi tanya jawab apabila ada terkait dengan yang ingin ditanyakan terkait konsep secara keseluruhan di Desa Wisata Magnet tersebut. Baik, Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung memasuki sesi pertama, di mana sesi pertama ini akan menjelaskan tentang bagaimana kita bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri, baik itu definisi secara umum ataupun untuk pribadi sendiri. Nah, untuk membuka, tentunya di tema ini untuk membuka wawasan tersebut, mari kita simak bersama tayangan video taping dari founder Maghrib Bapak Nasrullah tentang
menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kepada Bapak dan Ibu, selamat menyimak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah senang dan bahagia sekali bisa membersamai teman-teman semua di kesempatan kali ini, sebuah hari yang dititip oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita syukuri dan kita isi dengan aktivitas yang bermanfaat. Dan luar biasanya hari ini kita mengisinya dengan belajar kembali, ya, belajar kembali untuk sama-sama menjadi tuan di negeri sendiri, ya. Persoalannya adalah bagaimana kita bisa menjadi tuan di negeri yang indah ini, ya, karena fakta membuktikan bahwa kita sendiri, yaitu seperti apa bahasanya, ya, seperti ayam mati di lumbung padi gitu, ya, seperti ayam mati di lumbung padi. Kita sepertinya kok nggak bisa berdaya gitu di negeri kita sendiri gitu, ya. Dan kita nggak usah menyalahkan siapa-siapa. Tidak ada yang salah dalam urusan ini karena semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, lebih baiknya yang paling bagus adalah kita salahkan diri kita sendiri gitu, ya. Kita salahkan diri kita sendiri. Kenapa ya gitu, ya? Kok kita berada di negeri yang paling indah seperti ini, kok ya kita nggak bisa menjadikan negeri ini barokah dan seterusnya, ya. Nah, untuk menjadi tuan di negeri sendiri, yang pertama, ya, memiliki ilmu keajaiban, Bapak Ibu, ya. Memiliki ilmu keajaiban. Ini menurut saya yang paling penting, ya. Makanya saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk sama-sama belajar ilmu magnet rezeki. Nah, yuk sama-sama, ya. Saya ingin mengingatkan kembali ilmu magnet rezeki ini adalah ilmu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yuk sama-sama kita pelajari terus, ya. Buka perisainya, disiplin kata, law of projection, ya, kemudian getarkan hati dengan Al-Qur'an menggunakan ilmu garpu tala, ya, kemudian jaga terumbu karang, bangun terumbu-terumbu karang yang baru, kemudian paradox of candy, ya, bahagia tanpa syarat, dan semua ilmu-ilmu yang ada di magnet rezeki, ya. Silahkan dipelajari, ya, ilmu-ilmu keajaiban ini, karena ilmu keajaiban itu yang akan menghantarkan kita, ya, kepada menjadi tuan di negeri sendiri. Kemudian yang kedua, bagaimana untuk menjadi tuan di negeri sendiri? Yang kedua adalah memiliki mental kaya, ya, memiliki mental kaya, ya. Teman-teman semua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, karena kita sering dikemukakan oleh apa namanya guru-guru kita, ulama-ulama kita, udahlah nggak usah ngejar dunia, kejar aja akhirat. Itu benar, Bapak Ibu, itu benar sekali gitu, ya. Tapi ketika kita tidak memiliki mentalitas untuk menguasai dunia ini, gitu, ya, untuk memiliki mental kaya itu, ya, akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang yang punya maksiat, yang senang maksiat, yang doyan maksiat, gitu, ya, yang mereka yang menguasai dunia ini. Nah, jadi Bapak Ibu lah yang harus, ya, menguasai dunia ini, ya, mereka-mereka yang soleh, ya, yang baik, ya. Dalam sebuah hadis disebutkan, ya, ni'mal malu sholih lil mar'is sholih. Ya, sebaik-baik harta itu yang dipegang oleh orang-orang yang soleh. Itu sebaik-baik harta, ya. Sebaik-baik harta adalah yang dipegang oleh orang yang soleh. Jadi Bapak Ibu, ya, kita udah belajar ilmu keajaiban. Insya Allah pelan-pelan kita belajar perlahan-lahan untuk menjadi orang yang lebih soleh daripada yang sebelumnya. Nah, setelah itu miliki mental kaya. Ilmu kekayaan ini ilmu dari Al-Quran, seperti nggak boleh mubazir, gitu kan? Itu kan ilmu Al-Quran. Ya, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Ternyata di ilmu financial literasi, mubazir itu masuknya di mana? Di liabilitas gitu, atau liabilities kalau bahasa kerennya gitu, ya. Liabilities, beban gitu, ya. Terus kemudian bagaimana kita bisa gitu, ya, di Al-Quran dikemukakan tentang bagaimana menguasai bumi, gitu kan, memakmurkannya, gitu kan. Kemudian apa namanya? Walaqad katabna dalam Al-Quran surat Al-Anbiya. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Lauhul Mahfuz dan kitab sebelumnya, ya, annal ard, sesungguhnya bumi, yarithuha ibadiyas salihun, diwarisi kepada orang-orang yang soleh. Jadi Masya Allah gitu, ya, artinya kalau kita adalah orang yang pantas mewarisi ini, maka kita adalah mentalnya mental kaya gitu, ya, mentalnya mental kaya, bukan mental pengemis, bukan mental di bawah,
bawah tapi mental di atas, bukan mental yang lemah tapi mental yang berani, bukan mental yang malas tapi mental yang semangat gitu ya, bukan mental yang ingin dikasihani tapi mental yang ingin ya memberi bantuan. Nah, yang seperti ini adalah mental kaya ya. Ketiga, menguasai uang. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi menjadi tuan di negeri sendiri, mau nggak mau Bapak Ibu harus memiliki ilmu uang, menguasai uang. Ya, cuma pastinya ini panjang sekali juga penjelasannya. Cuma saya kasih daftar isinya lah gitu Bapak Ibu. Ya, siapa yang menguasai dunia adalah mereka yang menguasai uang, menguasai perputarannya, menguasai fisiknya, menguasai segala tentang uang. Kira-kira begitulah. Menjadi tuan di negeri sendiri ini Bapak Ibu kuasai ilmu, kuasai mental kaya, kuasai uangnya, dan berikutnya adalah kuasai propertinya. Ini yang keempat, ya, menjadi tuan di negeri sendiri, ya. Gimana bisa kalau kita menjadi tuan di negeri sendiri, properti kita terus kemudian tiba-tiba sudah jadi milik asing, ya, sudah menjadi milik bukan punya kita sendiri, gitu. Kita tidak mengatakan bahwa setelah ini, ayo kita ambilin tanah-tanah orang, nggak begitu. Kalau punya tanah, mbok ya jangan dijual. Gitu. Satu nih, kalau punya tanah jangan dijual. Tanamkan pada diri sendiri, haram hukumnya. Ya, menjual tanah. Haram hukumnya menjual tanah. Coba Bapak Ibu, kalau seandainya ini kita kuasai nih Bapak Ibu. Tanah-tanah kita ini pokoknya nggak mau. Ada yang mau beli, nggak mau. Ada yang mau beli, nggak mau, gitu kan. Pokoknya ini haram, ini milik kami gitu. Ya, kalaupun seandainya nanti dipaksa gitu ya, dipaksa seperti misalnya di Tuban, ya. Di Tuban itu ada kampung milioner ya, dari tanah menjadi kendaraan, itu turun kasta. Ya, nggak boleh itu. Jadi harta kita itu harus naik kasta gitu, ya. Nah, menguasai properti bermakna bahwa Bapak Ibu kalau udah punya jangan dibeli. Kalau emang udah kejual harus beli properti lagi. Nah, ini kan ilmu orang tua kita zaman dulu yang kita nggak ngerti sekarang ini, kenapa kok anak-anak kita sekarang ini gitu ya, ya lebih seneng kongkow-kongkow di Starbucks, ya kan, di KFC gitu ya, daripada di tanahnya sendiri. Coba sekarang ya, kongkow-kongkow di tanah sendiri kan enak Bapak Ibu. Ya. Mau nggak kongkow di tanah sendiri Bapak Ibu? Itu tuan tanah namanya. Kalau sekarang kita kongkownya di mana? Kongkownya di Starbucks, kongkow-kongkow di tanahnya orang lain. Kelihatannya gaya. Nah, ini yang namanya kita nggak kuasai properti kita. Yuk kita balikin, ya. Setidaknya kita mulai dari diri kita sendiri sekarang. Jadi satu, kalau punya jangan dijual. Yang kedua, kalau dijual harus diganti tanah lagi. Yang ketiga, beli. Jadi ilmu properti itu cuma satu. Catat di Bapak Ibu. Ilmu properti cuma satu. Beli. Nah, itu ilmu properti itu. Ya, beli. Udah nggak ada yang lain. Jadi beli sebisa mungkin Bapak Ibu tuh beli properti, gitu ya. Untuk apa? Kalaupun seandainya nggak untuk diri kita, nanti untuk anak-anak kita. Dalam surat An-Nisa itu digambarkan, ya, janganlah kalian meninggalkan generasi yang lemah di belakangmu. Itu dahsyat loh Al-Qur'an loh Bapak Ibu. Ya. Al-Qur'an tuh yang ngajarin supaya kita tuh jangan sampai gitu. Dan itu terjadi di Madinah. Waktu itu ada zaman di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Pada saat itu sahabat-sahabat itu udah terlalu santai gitu. Nongkrong-nongkrong di masjid sambil baca Quran gitu kan. Kan bagus tuh ya, zikir gitu ya. Kemudian Umar nanya, ini jamnya jam kerja nih, ya. Jamnya adalah jam kalian harusnya ke ladang halaman ke ladang kurma kalian. Kenapa kalian kok nggak ke sana gitu? Apa kata sahabat-sahabat ini? Sudah ada budak-budak kami, ya Umar, yang ngerjain di ladang milik kami. Apa kata Umar? Kalau kalian seperti ini terus, maka 3 generasi setelahnya, merekalah yang akan mengambil kebun kalian. Benar, Bapak Ibu. 3 generasi kemudian, Madinah dikuasai gitu ya oleh para pendatang-pendatang. Ya. Nah ini ya, aduh, gemes kalau udah ngomongin properti Bapak Ibu ya. Ya. Kalaupun Anda punya jangan dijual. Haram hukumnya menjual properti. Kalau terpaksa maka harus beli properti di tempat yang lainnya, ya kan?
Kemudian gitu ya, sebisa mungkin Anda membeli properti. Jadi ada di kepala Anda tuh, aduh saya mau beli properti di mana ya? Saya mau beli properti di mana ya? Gitu. Sebagus-bagusnya properti adalah ada dua jenis properti. Satu, properti konsumtif. Dua, properti produktif. Jadi properti itu nggak semuanya bagus. Properti yang konsumtif itu adalah properti yang apa? Properti yang ngabisin duit. Ah, itu lebih kurangnya lah. Jadi properti konsumtif, tinggalkan properti yang seperti itu. Nah, properti yang paling bagus dibeli itu cuma satu, properti produktif. Properti produktif itu apa? Properti produktif adalah properti yang memasukkan uang. Properti yang memasukkan uang ke properti itu. Itu properti produktif namanya. Ya, properti yang memasukkan uang ke tempat itu. Jadi kalau propertinya malah kita tuh keluar uang terus untuk properti itu bukan properti produktif. Itu Bapak Ibu nggak akan jadi tuan di negeri sendiri. Nah, sekarang ini kan temanya kan durian. Durian tuh bagus banget, 200 tahun. Ya, satu pohon itu bisa 200-300 tahun. Itu Masya Allah. Jadi apa? Peninggalan yang baik buat anak cucu kita nantinya. Supaya negeri ini kita kembalikan lagi Bapak Ibu. Bisa kok kita balikin lagi. Oke, berikutnya yang kelima. Ya, yang kelima adalah produktif. Kunci untuk menjadi tuan di negeri sendiri, Bapak Ibu harus produktif. Ya, jadi tadi saya sudah sampaikan ada properti konsumtif, ada properti produktif, gitu ya. Dan segala sesuatu yang konsumtif itu berbahaya. Segala yang konsumtif. Maka ini yang harus ditanamkan pada diri sendiri. Saya harus produktif. Apa yang bisa saya produktifkan? Ya. Orang tua kita dulu produktifnya adalah pergi ke ladang, pergi ke kebun, itu produktif mereka. Pergi bawa pacul, ya udah itu yang dilakukan sampai tidak ada satupun tanah yang tersisa kecuali ditanami. Ini produktif namanya. Nah, ketika kita mampu seperti ini Bapak Ibu, bismillah, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita keberkahannya. Jadi berkahnya ya kaum muslimin, berkahnya ya umatnya Nabi Muhammad SAW ya adalah pada bukuriha, pada barokatu ummati fi bukuriha. Keberkahan umatku itu pada ya waktu pagi harinya. Maksudnya pagi hari di sini bukan berarti ya waktunya bukan, tapi produktifnya gitu. Ya. Jadi keberkahan umatku itu pada produktivitasnya. Nah, yuk sama-sama kita produktif. Terakhir, yang keenam, menjadi tuan di negeri sendiri harus dengan berjejaring dan bekerja sama. Dan ini adalah nasihat dari founding fathers kita, ya, Bung Hatta, untuk berjejaring, bekerja sama. Maksudnya dengan berjejaring dan bekerja sama, ya seperti yang sekarang ini. Yuk samanya berjejaring dan bekerja sama. Nah, jadi teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat ya, Bapak Ibu sudah hadir pada kesempatan kali ini, meluangkan waktu, meluangkan tenaga. Itu adalah sebuah keberkahan ilmu juga pada hari ini, ya. Dan mudah-mudahan kita semuanya kembali ya, merdeka menjadi tuan di negeri sendiri dengan memiliki ilmu keajaiban. Bismillah. Kita mesti mempercepat nih Bapak Ibu, bukan hanya sekedar ilmu yang ada di sekolah, tapi ilmu yang kita pelajari di Magnet Rezeki ini memiliki ilmu keajaiban. Yang kedua, memiliki mental kaya. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju ya? Kita mentalnya kaya. Hari ini kaya, ya. Nggak nunggu nanti. Saya jadi kaya kalau udah punya mobil Alphard. Waduh, kelamaan. Kita nggak pernah tahu Bapak Ibu. Keajaibannya itu akan datang dari mana. Yang penting kita produktif aja. Yang penting kita nyimpen. Ya, kaya sekarang. Beli properti, beli properti, beli properti, beli kebun durian, beli kebun mangga, beli kebun terserah mau beli kebun apa. Cuma kalau menurut saya mah dari semua kasta kebun itu kasta kebun durian itu paling tinggi menurut saya ya. Ya. Itu kasta tertinggi dalam buah itu kan durian. Dan kebun itu yang paling tinggi hasilnya itu adalah durian ya. Mentalnya produktif, berjejaring dan bekerja sama. Kalau udah seperti ini Bapak Ibu, bismillah, insya Allah kita bisa merdeka ya. Dan insya Allah dalam waktu yang tidak ya lama atau dalam waktu yang lebih cepat, insya Allah negeri kita bisa merdeka ya. Kita merdekakan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Demikian dari saya cukup sekian. Tepuk tangan dulu untuk kita semua Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu mendapatkan energinya ya, mendapatkan semangat dari saya ya, dan mendapatkan ilmu juga ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dalam kebaikan dan kebarokahan
hidup kita di dunia dan di akhirat. Dari saya cukup sekian, saya kembalikan kepada pembawa acara kita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, tadi kita sudah menyaksikan bersama tayangan dari Founder Maghrib Rezeki, Bapak Nasrullah, beliau tentang bagaimana kita bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi bisa membuka wawasan kita semua, sekaligus menjadi semangat untuk mulai mempersiapkan aset yang bukan hanya dimiliki, tetapi juga bisa terus memberikan manfaat untuk keluarga di depan. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjut ke sesi kedua atau sesi berikutnya, sebelumnya, saya ingin menyapa kembali para peserta seminar properti agrowisata yang hadir pada hari ini. Mungkin tadi belum sempat eh, hadir di awal. Jadi mungkin Bapak dan Ibu boleh menuliskan di kolom chat Bapak dan Ibu hadir dari daerah mana atau kota mana. Sebelum kita masuk ke sesi kedua. Oh, ada Bunda Puji dari Medan. Selamat datang, Bunda. Bilang, oh, ada Ibu Bandung. Dari Ibu Febriani dari Bandung, selamat datang. Pak Gunarsi atau Ibu ya dari Cikarang. Wah, ada DH dari Medan, selamat datang Bapak, selamat mengikuti. Oh, ada juga dari Palembang. Terima kasih Ibu Ayu, ada Ibu Renik dari Malang. Wah, alhamdulillah dari seluruh daerah sudah hadir ya. Mudah-mudahan oh, ada Bu Ratna dari Ciamis. Itu nun Ibu Ratna, Bu Haja Ratna. Bapak Asnida Caniago, Asahan Medan. Terima kasih Bapak sudah hadir dari Medan. Oh, banyak juga ya dari Medan. Mudah-mudahan bisa bersilaturahmi langsung di Desa Wisata Mandiri Rezeki. Ada Bunda Azka juga, Bunda Azka Raisa dari Pelabuhan Ratu Sukabumi ya. Selamat datang Bunda, udah hadir di kegiatan seminar Fakultas Wisata. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah menuliskan hadir dari daerah mana aja. Mudah-mudahan dari seluruh daerah kita bisa bersilaturahmi. Mungkin dari tim DWMR juga bisa bersilaturahmi ke daerah Bapak dan Ibu. Oh ya Bunda Sri Jati, terima kasih dari Bogor. Selamat datang, selamat menyimak kegiatan seminar properti agrowisata. Assalamualaikum. Ada Bunda Nurul Fitri dari Banda Aceh. Terima kasih Bunda sudah hadir. Bunda Aceh. Alhamdulillah Bapak Dewa, terima kasih banyak yang sudah menuliskan hadir dari daerah mana aja. Mudah-mudahan kita bisa segera silaturahmi di tentu ada kesempatan waktu terbaik untuk Bapak dan Ibu bisa langsung hadir ke lokasi Desa Wisata Magnet Rezeki. Baik Bapak dan Ibu, sekarang kita oh Bunda Matrolah, terima kasih dari Tangsel hadir. Selamat datang Bunda. Baik, Bapak dan Ibu, sekarang kita akan masuk ke sesi kedua. Insya Allah di sesi kedua ini akan ada materi yang sangat menarik. Di sesi ini, insya Allah kita akan membahas lebih dalam tentang coupling produktif durian musangking sebagai aset untuk passive income. Di mana insya Allah nanti Bapak dan Ibu akan mendapatkan penjelasan mengenai mengapa yang dipilih kok durian musangking, seperti apa yang tadi juga disampaikan oleh Bapak Nasrullah. Insya Allah nanti di sesi kedua ini akan langsung lebih detail yang akan disampaikan oleh Bapak Malik, serta bagaimana sistem pengelolaannya, bagaimana sistem pengelolaan coupling produktif durian musangking dikelola oleh Desa Wisata Maghrib Rezeki yang dikelola sampai panen yang bisa menghasilkan passive income untuk Bapak dan Ibu, serta tentunya di akhir bagaimana aset ini bisa dipersiapkan agar dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang. Baik, Bapak dan Ibu, selama pemaparan berlangsung, Bapak dan Ibu juga misalnya jika ada pertanyaan atau lain sebagainya, jadi Bapak dan Ibu tidak perlu sungkan untuk langsung menuliskannya di kolom chat Zoom. Jadi di kolom komentar Bapak Ibu bisa langsung menuliskan pertanyaan saat Bapak Malik menyampaikan atau memaparkan materinya. Insya Allah pertanyaan Bapak dan Ibu di kolom chat itu akan langsung dijawab langsung setelah pemaparan materi yang disampaikan oleh Bapak Malik. Jadi di akhir pemaparan nanti seluruh pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu akan dijawab oleh Bapak Malik. Oh ya, Bunda Tati, terima kasih, selamat datang. Beliau dari Pangkalan Gunung, terima kasih sudah hadir di eh, seminar properti.
Baik Bapak dan Ibu, tanpa berlama-lama karena juga Bapak Malik sudah hadir dan sudah masuk di Zoom meetingnya, mari kita mulai langsung masuk ke sesi kedua kepada Bapak Malik selaku supervisi dari Desa Wisata Martin Rezeki. Beliau akan menjelaskan terkait dengan bagaimana durian kapling, durian musangking bisa dijadikan sebagai passive income di masa depan. Kepada Bapak Malik kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukron lillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini diberikan kesehatan, kesempatan. Insya Allah kita semuanya diberkahi sama Allah dan dimuliakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita mulai materi, apa kabarnya Bapak, Ibu, semua yang sudah gabung di Seminar Properti Agrowisata? Sehat semua ya Bapak, Ibu? Salam buat keluarga, buat sahabat, buat teman bisnis semuanya. Kita doakan mereka semua sehat walafiat. Tentunya yang utama adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kesehatan itulah yang paling penting. Nah, Alhamdulillah hari ini di hari Sabtu tanggal 18 Juli kita mengadakan seminar properti agrowisata lagi. Jadi selama sesi saya, monggo Bapak Ibu yang ada pertanyaan di seputar mengenai desa wisata Magnet Rezeki, silakan Bapak Ibu eh, cek di kolom komentar terkait apa sih itu Magnet Rezeki yang khususnya untuk durian musangking atau pertanyaan-pertanyaan lain mengenai durian musangking tersebut ya Bapak Ibu. Boleh nanti selama sesi saya, nanti silakan Bapak Ibu yang mau tanya atau nanti setelah sesi saya selesai saya memaparkan materi, Bapak Ibu mau langsung bertanya di melalui Zoom ini, silakan ya Bapak Ibu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai untuk materinya ya. Bapak Ibu, kita akan memperkenalkan desa wisata Magnet Rezeki. Apa sih itu desa wisata Magnet Rezeki? Yaitu adalah salah satu kafling durian musangking yang mendapatkan atau passive income dari aset perkebunan premium. Ya, jadi lebih spesifik lagi adalah durian musangking. Nah, Bapak Ibu, seperti yang sudah kita tahu di kehidupan kita sehari-hari, jadi kenapa banyak orang belum memiliki passive income? Jadi orang biasanya sudah selesai bekerja, di masa pensiun itu malah tidak mendapatkan passive income. Karena masa pensiun tidak disiapkan dari jauh-jauh hari. Jadi kita nggak punya investasi yang bisa mendapatkan income. Malah investasinya itu yang seperti dijelaskan di Pak Nas tadi di video tapingnya, investasi itu malah menggerus apa yang sudah kita punya. Nah, di sini Desa Wisata Magnet Rezeki insya Allah menyediakan investasi yang membuat atau istilahnya memunculkan passive income setelah masa pensiun itu. Nanti mungkin Bapak Ibu setelah masa produktif sudah lewat. Nah, kita siapkan dari sekarang. Ya, jadi kenapa banyak orang belum memiliki passive income? Banyak yang bekerja keras tiap hari, tapi penghasilannya berhenti ketika mereka berhenti bekerja. Dalam artian, mereka itu sudah pensiun tidak mempunyai passive income. Ya, yang terjadi akhirnya tabungan tergerus inflasi, properti biasa hanya mengandalkan kenaikan harga, ingin punya properti produktif tapi belum tahu caranya, bisnis membutuhkan waktu dan tenaga ekstra. Nah, di Desa Wisata Magnet Rezeki, insya Allah kita siapkan itu semua Bapak Ibu. Ya, jadi yang DWMR siapkan atau Desa Wisata Magnet Rezeki siapkan itu adalah aset yang nilainya bertumbuh, dari itu tanah ataupun pohon ataupun kawasan selalu bertumbuh. Penghasilan jangka panjang karena durian musangking itu bisa sampai ratusan tahun Bapak Ibu.
ya, aset properti yang bisa diwariskan. Jadi bisa diwariskan ke anak cucu Bapak Ibu semua. Aset hands free yang tidak merepotkan karena pengelolaan disiapkan. Jadi maksudnya hands free di sini itu kita sudah siapkan semua Bapak Ibu. Termasuk perawatan, penjagaan, keamanan, bahkan hasil panen akan kita siapkan sampai didistribusikan ke penjual. Ya, jadi Bapak Ibu nggak usah repot-repot untuk mengurus itu semua. Kita sudah siapkan semua. Nah, kafling durian musangking aset yang bertumbuh sekaligus berpotensi penghasilan pasif income. Inilah yang kita sebut persiapan masa pensiun juga, ya. Jadi kita punya lahan yang produktif yang insya Allah sudah kita siapkan semuanya dari awal, termasuk nanti distributor penjualan saat masa panen. Mengapa durian musangking? Durian musangking adalah salah satu jenis atau varietas durian premium yang memiliki nilai ekonomis. Ya, jadi salah satu durian yang paling digemari di kalangan pencinta-pencinta durian adalah durian musangking. Makanya dia menjadi market leader. Jadi salah satu jenis durian yang harganya tertinggi di pasar nasional ataupun internasional. Jadi durian ini sekarang sudah tidak hanya dinikmati oleh orang Indonesia atau orang nasional saja, tapi sudah merambah ke luar negeri. Ya, jadi permintaan pasar ke luar negeri juga sangat-sangat tinggi. Ya, high diamond stok selalu terserap habis oleh pasar lokal, ekspor maupun ya intinya sekarang sudah merambah ke luar negeri lah, nggak cuma di Indonesia doang. Bisa dikurasi atau diolah menjadi jenis makanan lain sekarang durian. Jadi Bapak Ibu mungkin udah sering ya menjumpai olahan-olahan durian yang dari mungkin dibikin es kocok sekarang atau mungkin dibikin kalau pancake udah dari dulu lah ya, pancake terus tempoyak dan sekarang sudah ada keripik durian, ada dodol durian. Jadi sekarang varietas atau jenis olahan dari durian itu banyak banget, nggak seperti dulu mungkin kita hanya bisa menikmati matang di pohon sudah sesimpel itu. Paling tambahan adalah pancake ya. Mungkin kalau orang yang di daerah Sumatera mungkin ada tambahan lagi adalah tempoyak. Nah, tapi sekarang jenisnya itu udah macam-macam olahan durian. Udah banyak banget olahan durian, Bapak Ibu. Nah, jadi nggak hanya dinikmati setelah matang pohon saja. Jadi jenis durian olahan itu udah banyak banget. Durabili aset. Usia pohon produktif mencapai ratusan tahun. Yang tadi udah bisa sampaikan di Pak Nas di awal di video adalah durian musangking ini bisa sampai ratusan tahun, Bapak Ibu. Ya, jadi makanya itu bisa diwariskan ke anak cucunya. Nah, setiap tahunnya itu buahnya selalu bertambah. Makanya biasanya kalau dipanen pertama itu jumlahnya nggak terlalu banyak. Tapi nanti dipanen kedua, ketiga, dan seterusnya itu akan selalu bertambah-bertambah untuk jumlahnya. Jumlah buahnya di masa panennya. Jadi Bapak Ibu, musangking ini adalah salah satu jenis durian premium yang harganya terus naik. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, Bapak Ibu kalau lagi musim panen, salah satu buah kita sebut mungkin ada rambutan atau mungkin mangga. Kalau baru musim itu harga akan cenderung ada di atas. Tapi begitu eh, duriannya sudah apa namanya sudah sorry mangganya sudah semakin banyak, itu di pusat panen, itu harga akan turun. Dia akan makin murah. Tapi coba Bapak Ibu perhatikan, khusus untuk durian, apalagi durian musangking, pada saat musim panen itu harganya naik tinggi, tetap tinggi. Di ujung atau di puncak panen itu malah justru akan naik. Dan setelah tidak musim panen, justru akan naik lagi. Jadi tidak ngaruh seberapa banyak atau di puncak musim panen itu tidak ngaruh untuk durian musangking. Ya, jadi tidak seperti buah-buah lain. Kalau baru berbuah itu biasanya harganya masih tinggi. Begitu di puncak panen itu harganya
turun. Nah, tapi durian musangking berbeda. Jadi mau itu di puncak panen, mau itu baru panen, mau itu lagi langka, itu harganya selalu tinggi. Karena apa? Permintaan pasar di luar sana itu sangat-sangat tinggi. Makanya harganya cenderung naik. Bukan stabil lagi, tapi cenderung menaik. Itu durian musangking. Kenapa kafling di DWMR berbeda? Ya, karena kita DWMR Desa Wisata Mani Rezeki itu terintegrasi dengan kawasan kebun dan wisata. Jadi di lokasi tidak hanya kebun durian saja, tidak hanya kawasan kebun durian, tapi di sana itu ada wisata Bapak Ibu. Mungkin yang sudah berkunjung ke lokasi sudah pernah menikmati wisata yang di sana. Tapi yang belum berkunjung, ayo segera sempatkan waktunya untuk berkunjung ke sana. Karena di sana itu ada wisatanya Bapak Ibu. Ada restoran, ada camping ground dan yang lain-lain. Ya, jadi di lokasi tidak hanya sekedar membeli lahan, tapi menanam kebaikan yang akan dipanen anak cucu kita. Ya, kepemilikan tanah bersertifikat SHM, pohon durian musangking premium berada di kawasan wisata. Ya, jadi Bapak Ibu ibaratnya tidak hanya, bukan ibaratnya lagi, Bapak Ibu tidak hanya membeli pohon durian saja atau kafling durian saja, tapi membeli wisatanya. Karena di sana ada wisata. Wisata itu apa ngaruhnya dengan kita punya perkebunan? Nah, di sini kita akan buka, wisata kan sudah dibuka. Jadi pengunjung itu akan terus berdatangan ke wisata tersebut. Dan otomatis yang datang ke sana itu adalah melewati kebun Bapak Ibu dulu nih. Jadi kanan kiri melihat kebun durian. Nah, itu bisa salah satu alternatif kita untuk membuat apa namanya? eh, membuat wisata panen buah pada saat musim durian musangking. Jadi bisa langsung makan di bawah pohon. Mungkin seperti itu bisa terjadi. Ya, itulah rencana jangka panjang kita seperti itu. Ya. Jadi pengelolaan profesional. Karena kita mempunyai orang-orang yang di lokasi sana itu yang kita sebutnya adalah tim Fukador, itu adalah orang yang profesional di bidang penanaman durian dan pengelolaan, bahkan sampai penjualan hasil panen. Ya, jadi tim Fukador ini tinggal di lokasi Bapak Ibu. Jadi dia akan melihat dan merawat terus eh, pohon-pohon yang ada di sana. Jadi dia akan pantau pertumbuhannya atau pemupukannya dan yang lain-lain. Intinya perawatan dia akan pantau karena Fukador ini tinggal di lokasi. Ya. Potensi passive income dari hasil panen. Ya, jadi dari hasil panennya sudah dapat dan terus dari hasil pohonnya juga dapat. Dan ingat Bapak Ibu, di salah satu video Pak Nas di bulan Desember 2025, beliau pernah menyampaikan di salah satu Al-Quran itu, manakala kita merawat pohon atau menanam pohon dan pohon itu bermanfaat bagi lingkungan. Nah, salah satu pohon durian adalah eh, pohon yang tidak merusak lingkungan, bahkan salah satu pohon yang mendukung ekosistem di dalamnya. Ya, jadi perairan jadi lebih bagus, pertumbuhannya jadi lebih sejuk, pohonnya jadi lebih rindang karena lokasinya jadi lebih enak. Nah, kalau kita mempunyai pohon yang itu pohon tidak merusak alam, bahkan membantu ekosistem di dalamnya, pohon itu akan senantiasa berzikir untuk tuannya. Jadi Bapak Ibu tidak hanya mendapat investasi di dunia, juga mendapat investasi di akhirat. Nah, itu sangat luar biasa, Masya Allah ya, Bapak Ibu ya. Karena pohon itu selalu berzikir kepada Allah untuk tuannya. Ya. Jadi mungkin itu salah satu jadi amal jariah kita. Karena ada berzikir terus-menerus yang tanpa henti. Ya, jadi kami yang bekerja untuk Anda. Dalam artian apa sih yang disebut kami bekerja untuk Anda? Nah, ini dia. Kita siapkan tim profesional di lapangan. Ya, di lapangan kita udah siapkan tim profesional yang kita sebut adalah tadi Pukadur.
Nah, mereka, beliau-beliau ini, itu akan memilih bibit yang unggul untuk yang ditanam, Bapak Ibu. Jadi nggak sembarangan untuk bibit yang kita tanam. Nah, kami hanya menanam bibit musangking varietas asli. Kualitas bibit adalah fondasi utama untuk menghasilkan buah dengan cita rasa premium dan nilai jual tinggi. Nah, yang kedua adalah perawatan oleh tim ahli yang tadi saya bilang adalah tim Pukadur. Pohon Anda dirawat oleh tim ahli, didukung sistem pengairan otomatis, dan pemupukan terjadwal untuk memastikan pertumbuhan pohon yang optimal dan sehat. Ya, itu tim Pukadur akan memantau terus pertumbuhan pohon dan dirawat secara baik di sana. Nah, pengawasan dan keamanan itu 24 jam karena di lokasi kita sudah sediakan orang-orang untuk menjaga di sana. Ya, jaga 24 jam. Manajemen pohon dan bagi hasil. Nah, jadi kita sistemnya adalah berjamaah, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pohon di sana karena kita sistemnya berjamaah, jadi insya Allah segala sesuatu yang berjamaah insya Allah akan lebih mudah untuk ridho Allah ya Bapak Ibu. Nah, salah satu ini kenapa durian musangking bisa menjadi sumber passive income? Ya, di sebelah kiri Bapak Ibu ada ini contohnya adalah musangking, pohon produktif jangka panjang yang saya bilang sampai ratusan tahun. Nah, penjelasannya pohon musangking dapat terus menghasilkan panen sampai di atas 75 tahun. Nah, itu tadi penjelasan panas bahkan sampai ratusan tahun. Ya. Keuntungan potensi mendapatkan berulang dalam jangka panjang. Nah, karena ini sampai ratusan tahun, jadi buahnya sampai ratusan tahun berbuah, ditambah lagi bersikirnya sampai ratusan tahun. Permintaan pasar tinggi seperti yang di awal saya tadi saya sudah jelaskan bahwa di penikmat durian sekarang tidak hanya di Indonesia, tapi sampai ke mancanegara. Musangking memiliki pasar premium yang terus berkembang di Indonesia maupun Asia, bahkan sekarang tidak hanya di Asia, bisa keluar dari Asia. Peluang penjualan lebih besar dan stabil, income mudah diprediksi dan terukur. Yang seperti saya bilang tadi, ya, bahwa durian musangking ini beda dengan buah-buah yang lain. Karena dia harganya terus naik. Harga jual premium, ya musangking ini harga jualnya premium, harga musangking lebih tinggi dibanding durian biasa. Karena kualitas dan branding premiumnya. Ya, jadi dari rasa pun sudah paling bagi pencinta-pencinta durian, durian musangking ini rasanya katanya paling bagus di antara yang lain. Terus brandingnya juga sangat luar biasa. Harga stabil, potensi keuntungan tetap terjaga. Nah, itu tadi yang seperti saya sudah katakan. Nah, ini hanya tabel simulasi. Ya, jadi tahun pertama itu fokus pada struktur batang sampai di tahun ketiga. Itu fokus kita di struktur batang untuk menguatkan batang. Kenapa? Kalau batangnya tidak kuat, nanti di tahun keempat itu mulai berbunga perdana, itu pohonnya tidak kuat, nanti akan patah. Makanya di tahun pertama sampai tahun ketiga adalah struktur batang yang akan kita kuatkan untuk menopang insya Allah di tahun keempat yang sudah mulai berbuah pertama. Ya, itu di tahun keempat sampai tahun kelima itu masa panen raya dimulai. Nah, di tahun kelima inilah yang sudah mendekati sempurna untuk panen. Karena di tahun pertama biasanya para pohon ya. Jadi pohon yang berbuah itu di panen pertama biasanya hanya mungkin sekitar 50 atau nggak nyampe 50%-nya dari apa yang bisa dia potensi untuk dikeluarkan menjadi buah ya. Itu di tahun pertama biasanya. Karena mereka masih mungkin bahasa manusianya adalah beradaptasi. Itu seperti itu. Ini di sebelah kanan itu ada keterangan di tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Dan di sebelah kanan jumlahnya 8 juta sampai seterusnya. Ini hanya simulasi Bapak Ibu ya. Nah, ini hanya simulasi, bahkan mungkin potensinya bisa lebih tinggi dari itu. Ini hanya simulasi bahwa di tahun pertama misalkan 8 juta, di tahun kedua itu bisa 2 kali lipatnya, dan bisa seterusnya sampai di tahun berikut-berikutnya. Ya, jadi ini hanya simulasi saja.
Nah, ini dia jenis-jenis kaflingnya yang kita jual di Desa Wisata Magnet Rezeki. Yang paling bagus, paling utama, spesial kafling adalah kafling villa. Dirancang untuk investor yang ingin memiliki aset produktif sekaligus membangun villa pribadi. Ya, jadi ada kafling villa ukurannya ada 100 sama 150. Di kafling villa ini untuk ukuran 100 meter persegi dapatnya satu pohon. Karena yang 40 meternya nanti akan dibangun untuk villa. Kalau yang 150 itu dapat dua pohon, yang 40 meternya itu akan dibangun villa. Nah, yang kedua adalah kafling kebun premium. Lokasinya masih sama, Bapak Ibu. Di klaster yang sama. Nah, jadi di area klaster villa. Dengan fasilitas, di dekat fasilitas wisata. Nah, karena ini tidak ada bangunan villa di kafling premium, jadi untuk yang 100 meter dapat dua pohon, yang 150 meter itu dapat tiga pohon. Nah, selebihnya di klaster yang sama, di klaster villa juga kita sebutnya adalah kafling kebun ajaib. Ya, jadi ini kafling kebun ajaib, lokasinya masih ada di situ. Untuk 100 meternya sama dapat dua pohon, 150 meternya dapat tiga pohon. Ya. Nah, ini ada di klaster kita berbeda nih. Ini kafling kebun namanya. Itu kita sebutnya ada di klaster kebun. Ya, ini klaster kebun. Jadi kalau Bapak Ibu berkunjung ke Desa Wisata Magnet Rezeki, kalau memasuki gerbang utama Desa Wisata Magnet Rezeki, nah itulah kanan kirinya itulah kita kafling kebun itu. Nah, kafling kebun ini sama, kalau yang 100 meter dapat dua pohon, yang 150 meter itu dapat tiga pohon. Ya, di bawahnya ada keterangannya, jalannya kalau untuk kafling villa dan kafling premium itu jalannya 5 sampai 6 meter, untuk kafling kebun ajaib 2 meter, kalau kafling kebun itu 5 sampai 6 meter. Ini dia Bapak Ibu master plan atau master set plan-nya kita. Nah, yang di sebelah kanan yang ada warna-warni itu Bapak Ibu ada yang ungu, ada yang hijau, abu-abu. Nah, itu namanya kita klaster villa. Nah, di sebelah kiri Bapak Ibu yang warnanya hijau itu kita sebutnya klaster kebun. Nah, yang warna hijau itulah yang pintu masuk Desa Wisata Magnet Rezeki. Nah, kalau wisata kita itu ada di eh, Bapak Ibu kalau di sebelah kanan itu ada klaster villa, kickback, nah itu di atasnya itulah wisata kita. Di situ ada camping ground dan yang lain-lainnya. Nah, itu eh, sekilas. Jadi apa namanya materi kita, Bapak Ibu jangan dulu skip karena habis materi saya itu ada Pak Arief nanti yang akan menginfokan bagaimana cara mendapatkan desa wisata Magnet Rezeki ya. Nah, jadi bagaimana caranya untuk mendapatkan atau membeli kafling di desa wisata Magnet Rezeki dan apa saja sih yang didapatkan kalau berinvestasi di Magnet Rezeki ya. Kita masih punya waktu mungkin sekitar 15 atau ya mungkin 10 sampai 15 menit untuk sesi Pak Arief nanti. Coba yang mau bertanya tentang desa wisata Magnet Rezeki mungkin bisa silakan chat di kolom komentar untuk pertanyaan-pertanyaan di desa wisata Magnet Rezeki. Kalau misalkan tidak ada pertanyaannya, mungkin nanti sesi saya akan saya akhiri dan nanti akan disambung oleh sesinya Pak Arief. Nah, tapi kalau misalkan ada pertanyaan, monggo silahkan. Mungkin kita kasih waktu sekitar 10 sampai 15 menit kalau mau ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, beliau Pak Ariefnya sudah bergabung. Nanti saya akan langsung arahkan ke pembawa acara untuk sesi Pak Arief. Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan materi-materi tentang Desa Wisata Magnet Rezeki? Boleh, silakan. Bapak Harahap mau bertanya apa Pak? Silakan monggo.
Bapak Harahap. Mau dipertanyakan langsung juga boleh, Pak. Live pertanyaannya. Mungkin yang lain juga mau ada yang ditanyakan? Oke. Ibu Nisa, Pak, jika pembelian kafling ini bisa dicicil atau maksudnya bisa dicicil atau tidak? Lalu kira-kira berapa minimal pembeliannya, Pak? Oke, Ibu Nisa, insya Allah nanti pertanyaan Ibu akan langsung dijawab sama Pak Arif ya, Ibu ya. Bisa dicicil atau tidaknya nanti akan dijelaskan sama Pak Arif untuk mengenai harga, bonus, dan yang lain-lain. Insya Allah bisa dicicil. Nah, jumlahnya berapa? Nanti spesial dari Pak Arif. Karena beliaunya hari ini alhamdulillah bisa bergabung bersama kita. Dari kafling yang ada, yang mana prospek yang paling bagus? Masih bingung pilihnya. Kalau saya dari kami adalah kafling villa paling bagus, Pak. Karena investasinya dua kali. Yang pertama di pohon, yang kedua di villanya. Villanya juga Bapak harap bisa sewakan. Sistemnya insya Allah sama dengan sistemnya untuk pohon durian, yaitu sistemnya berjamaah juga. Jadi investasinya ada dua, pohon durian dan villa. Oke, siap, nggak apa-apa baru gabung. Waalaikumsalam. Bagaimana jika terjadi bencana? Ya, kalau untuk masalah bencana itu memang di luar kendali manusia ya Bapak Ibu, tapi insya Allah kita di lokasi sudah dengan tim-tim yang profesional, kita untuk kebunnya kita coba dibikin di treatment sebaik mungkin supaya untuk menghindari hal-hal tersebut Bapak Ibu. Ya, walaupun sebenarnya bencana alam itu di luar kendali kita, tapi insya Allah kita sudah siapkan untuk treatment lahan-lahan yang ada di sana sebisa mungkin tidak terjadi yang tidak diinginkan. Kafling Villa di daerah mana, Pak? Ya, kita adanya di lokasinya di Bogor Timur, Ibu ya. Nah, nanti alamatnya bisa di-share sama tim kita. Boleh, Bunda, itu di kolom komentar ada nomor CS kami di 085820011442 atau di 085811001342. Bunda kalau mau info lebih lanjut mengenai Desa Wisata Magnet Rezeki, karena memang di meeting Zoom ini agak terbatas waktunya, mau pertanyaan lebih lanjut boleh langsung chat di CS kami, Bapak Ibu. Jadi pertanyaan mungkin yang belum terjawab di sini, Bapak Ibu bisa langsung chat di CS kami atau mungkin bisa menghubungi yang mengundang Bapak Ibu. Ya, yang mengundang Bapak Ibu siapa, nanti bisa informasikan ke sana. Insya Allah nanti akan kita bantu untuk pertanyaan-pertanyaannya. Insya Allah kita siap membantu. Bagaimana mekanisme apabila jika misalkan kafling hendak dijual, apakah pihak Desa Wisata Magnet Rezeki bisa membantu? Insya Allah kita siap membantu, Bunda. Siap membantu. Ini kita di lokasi, insya Allah dari kita ada garansinya untuk seperti ini. Jadi misalkan pohonnya mati pun selama menunggu masa panen di tahun pertama, misalkan kita estimasi panen itu adalah di tahun keempat, Bunda. Misalkan itu ada yang mati pun masih kita garansi untuk kita ganti. Dan misalkan terjadi yang seperti Bunda tanyakan, insya Allah kita akan upayakan mungkin dipindah kaflingnya. Itu bisa terjadi juga seperti itu, Bunda. Jadi insya Allah kita siap untuk hal-hal seperti ini, kita siapkan alternatifnya, Bunda. Atau solusinya. Kepemilikan, Bapak. Izin sistem wakaf produktif atau kepemilikan. Makanya tadi dijelaskan di video saya, di slide saya itu adalah
sertifikatnya SHM Bapak. Sorry, Ibu Ayu, mohon maaf, Ibu Ayu. Sertifikatnya SHM dan itu milik sendiri. Ya, jadi bukan sistem wakaf, itu adalah Bunda itu beli kafling ke kita, yaitu adalah kafling Bunda sendiri dan nanti atas nama Bunda sendiri ya, Bunda Ayu. Oke, Pak Arif sudah untuk SHM, dokumen SHM diterima konsumen berapa lama? Ya, karena proses HM itu pasti satunya sudah lunas dulu dan kita sudah selesai masa pertelaan di BPN. Kalau itu sudah selesai semua, insya Allah nanti akan kita proses untuk balik nama sesuai nama-nama yang pembelinya. Ya, jadi untuk proses berapa lamanya sebenarnya kalau untuk normalnya itu adalah 6 bulan dari masa selesai pertelaan. Tapi balik lagi itu masing-masing BPN karena itu bukan kuasa dari kita Bapak Ibu, itu dari BPN kita hanya bisa memfollow up ke BPN-nya karena itu mutlak kalau sertifikat adalah dari instansi BPN tersebut. Kita hanya mengajukan untuk balik nama. Tapi kita insya Allah akan, misalnya kita selesai semua pertelaannya, insya Allah akan kita selalu follow up untuk ke BPN-nya biar cepat diurus lah intinya seperti itu. Oke, udah 10.15. Terima kasih, saya akhiri sesi saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, menyinggung Bapak Ibu semua yang hadir di sini, saya mohon maaf. Saya doakan sekali lagi berkah barokah untuk semua keluarga yang hadir dan yang mengikuti SPA hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Mas Fikri, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Malik atas pemaparan yang sangat jelas dan mudah dipahami yang sudah disampaikan informasinya kepada Bapak dan Ibu. Semoga materi yang telah disampaikan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai bagaimana coupling produktif durian Musangking yang dikelola sebagai aset masa depan yang memiliki tentunya potensi manfaat jangka panjang. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya setelah kita memahami secara menyeluruh tadi konsep yang disampaikan oleh Bapak Malik, insya Allah setelah sesi kedua ini kita akan lanjut pada sesi kedua sesi ketiga, sesi terakhir yang insya Allah akan langsung disampaikan oleh Bapak Arif selaku Direktur Marketing Desa Wisata Magnet Rezeki, di mana nanti ini untuk menjawab bagaimana Bapak Ibu bisa memiliki coupling di Desa Wisata Magnet Rezeki dan tentunya juga bagaimana Bapak dan Ibu bisa mendapatkan promo terbaik yang bisa kami berikan pada kegiatan seminar properti agrowisata pada hari ini. Karena kebetulan Bapak Arifnya sudah hadir juga, kepada Bapak Arif kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Fikri, terima kasih Pak Malik, Masya Allah ya. Sudah sangat jelas tadi disampaikan oleh Pak Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu apa kabar? Nih saya doakan yang buka kamera cepet-cepet punya kafling dengan cara ajaib, Masya Allah ya. Jadi mudah-mudahan yang kameranya bisa dibuka, insya Allah dimudahkan sama Allah punya kafling ya. Nih saya sapa-sapa dulu sebelum saya masuk. Nih yang saya sapa-sapa yang buka kamera tentunya ya. Ada Bu Srijati Bogor. Wah, Masya Allah langsung buka kamera Bu Srijati Bogor. Ada Bu Nurul Yaum dari Bali. Wah, subhanallah. Ken kabare. Ada Bu Tati. Ya, dari mana nih Bu Tati? Ya Allah. Ada Vivo V2556. Siapa nih? Ibu Bapak Vivo. Baik, alhamdulillah. Nah, sebagai sebagai rasa bahagia dari saya ya untuk orang-orang yang sudah membuka kamera ya, kayak untuk Bu Srijati, Bu Nurul Jaum dan Bu Tati, nanti saya kasih hadiah ya, nanti minta sama CS-nya ya, insya Allah dikirimin hadiah langsung karena buka kamera. Masya Allah, ayo yang lain buka kamera. Baik, alhamdulillah, saya lanjut dulu ya.
Tadi banyak pertanyaan, rupanya sudah pada penasaran ya bagaimana cara memiliki ini. Tentu ini adalah satu proyek yang luar biasa ya, satu proyek di mana ini proyek dari kaum orang-orang yang muslim ya. Dan kita sama-sama tahu bahwa di akhir zaman ini Bapak Ibu, nantinya cuma ada dua Bapak Ibu ya, ada dua bagaimana kita menjelang kedatangan Dajjal ini ya. Salah satunya kita harus simpan emas atau dinar ya. Yang kedua, nanti tidak ada cara lain, maka semua orang akan berbondong-bondong meninggalkan kota Bapak Ibu. Kenapa? Karena Dajjal akan bermain di daerah situ. Jadi semua orang akan naik ke pegunungan, dan di sana hanya ada lahan pertanian. Nah, jadi Masya Allah ya, visi magnet rezeki rupanya langsung mengena di sini ya, bahwa luar biasa. Kita akan langsung ya tentang harga dari masing-masing kafling ya nanti akan di-share ya Pak. Dan Masya Allah ini langsung akan saya mulai bagaimana cara memiliki desa kafling di desa wisata magnet rezeki ini. Tentunya Bapak Ibu tadi sudah disampaikan oleh Mas Malik, ada 7 kelebihan bagaimana memiliki kafling DWMR ini. Satu, ya memiliki tanah yang produktif, karena kita menanam di sana adalah pohon durian musangking Bapak Ibu. Jadi ini otomatis sangat sangat produktif untuk Bapak Ibu semua ya. Jadi di mana semua selain memang kita sudah memiliki tanah juga, tapi juga memiliki ada lahan produktif yang bisa dihasilkan dari tanah tersebut, yaitu melalui durian musangking tentunya, yang harganya terus akan meningkat Bapak Ibu dari durian musangking ini. Yang kedua, nilai tanah yang meningkat harganya tentunya. Kenapa? Karena di sini akan dibangun desa wisata tentu ya. Nah, yang ketiga yaitu menyelamatkan alam. Kita ingin menyelamatkan alam Bapak Ibu. Kenapa? Karena kami tidak membangun di sini, tidak membangun urban concept Bapak Ibu. Kami membangun di sini kami membangun suasana perdesaan, di mana kami tetap akan menjaga 40% hingga 60% lahannya tetap untuk penghijauan Bapak Ibu. Nah, yang keempat, mendukung dakwah ala magnet rezeki ya. Orang-orang yang sudah belajar ilmu magnet rezeki tentunya ini sudah merasakan ya bagaimana kita bisa mendapatkan keajaiban dari belajar ilmu magnet rezeki. Nah, di sini nanti Bapak Ibu akan menjadi pusat ketika sudah jadi, villanya jadi, semuanya jadi, panen juga jadi, maka di sini akan menjadi pusat kegiatan dari Pak Nasrullah tentunya. Ya, campnya akan dipindah ke sini, dan bagaimana caranya kita akan buat kegiatan-kegiatan di desa wisata magnet rezeki ini. Yang kelima, tentu bertetangga dengan orang-orang yang bertetangga dan berjamaah dengan para pengamal ilmu magnet rezeki Bapak Ibu. Ya, orang-orang yang soleh di dalam di situ. Ya, orang kita bertetangga yang kafling satu dengan kafling sebelahnya itu orang-orang insya Allah ya yang semua menjadi pengamal ilmu magnet rezeki. Yang keenam, nah ini tentu kita jagain keamanan legalitasnya ya. Tadi ada pertanyaan juga, ini apakah dimiliki kafling pemilikan atau wakaf? Ini kepemilikan ya, kepemilikan masing-masing semuanya ya. Dengan insya Allah kita jagain legalitasnya menjadi sampai SHM. Nah, yang ketujuh, akad kita tentunya akad-akad yang syariah ya bebas riba. Kita jagain ini tentu untuk akadnya ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu,
syaratnya, bagaimana syarat memilikinya? Simple Bapak Ibu, sangat simpel. Kami tidak tidak seperti di bank-bank konvensional ataupun bahkan bank-bank syariah di luar sana. Kami bukan memang bukan lembaga keuangan. Kami hanya developer yang ingin membantu teman-teman semua memiliki desa wisata magnet rezeki ini. Syaratnya warga negara Indonesia, punya KTP, ya, punya KK, aman berarti. Sehat jasmani dan rohani, ya. Kalau tahu 1 tambah 1 sama dengan 2, lulus berarti. Ya. Kalau nggak tahu 1 tambah 1, ini perlu dibawa ke tempat yang lainnya. Ya. Berikutnya memiliki surat keterangan penghasilan, ya. Nah, kalau Pak, saya ibu rumah tangga, ya dari suaminya. Kalau Pak, suami saya cuma pedagang, ini aman. Nanti CS kami bantu bisa memiliki keterangan penghasilan tentunya. Dan yang terakhir, ini syarat yang paling mutlak, telah belajar ilmu magnet rezeki. Pak, kalau belum belajar ilmu magnet rezeki gimana? Wajib belajar ilmu magnet rezeki nantinya, ya. Nah, Bapak Ibu, ini kenapa kita harus memiliki desa wisata magnet rezeki ini? Yang pertama tentu ini desa wisata magnet rezeki sesuai namanya akan menjadi tempat wisata Bapak Ibu. Ya, ini akan menjadi tempat wisata di mana di sini akan dijadikan satu lokasi lumbung durian musangking terbesar di Jawa, di Jawa Barat, ya, di Jawa tentunya. Ya, saya nggak tahu di tempat lain. Selama ini, insya Allah kami belum menemukan lumbung durian musangking, lahan musangking yang besar seperti kami 14 hektar, ya. Tapi kalau lahan durian biasa banyak, ya. Tapi kalau lahan durian musangking, insya Allah hanya di desa wisata magnet rezeki yang terbesar tentunya. Kemudian ini investasi properti yang akan terus meningkat Bapak Ibu, ya. Kenapa? Karena ini ada menjadi desa wisata. Kemudian dimiliki berjamaah, ya. Tentu Pak Nasrullah tidak mau ini dimiliki oleh beliau sendiri, tapi ini ingin dimiliki oleh Bapak Ibu semua, ya, bersama-sama. Kemudian hasil panen bernilai tinggi, ya, karena kita menanam durian, pohon durian, ya. Kalau Bapak Ibu membahas buah-buahan, raja buah-buahan adalah durian. Nah, kalau Bapak Ibu membahas durian, maka raja durian itu adalah durian musangking Bapak Ibu. Jadi ini adalah tepat, sangat tepat karena kita telah memilih lahan atau kafling yang menanam durian musangking Bapak Ibu. Kemudian menjaga kelestarian alam, tadi sudah saya jelaskan, kami akan tetap menjaga kelestarian alam di sana. Kemudian dakwah ala magnet rezeki nanti akan di sana semua. Angsuran flat tanpa denda, tanpa BI checking, ya, akad syariah dan bisa tanpa DP bahkan Bapak Ibu, ya. Kemudian kesempatan jalan-jalan dalam dan luar negeri jika Bapak Ibu mencapai poin-poin tertentu nantinya. Kemudian ada peluang lisensi sebagai agen properti. Nah, setelah memiliki, Bapak Ibu bisa menawarkan kepada orang lain tentunya, ya. Ini ada kesempatan Bapak Ibu. Dan tentu kita akan berkumpul dengan orang-orang yang berpikir positif, berrasa positif, ya. Kita akan berkumpul dengan orang-orang di komunitas positif tentunya. Nah, berikutnya Bapak Ibu silahkan memiliki stok terbatas, ya. Nadi menjawab pertanyaan ini bisa diangsur dalam maksimal 5 tahun Bapak Ibu, ya. Tinggal tanya, nanti konsultasi dengan CS kami atau konsultasi dengan wakil resmi atau SBMR yang mengundang Bapak Ibu semua, ya. Kemudian cukup tanda jadi hanya hari ini, cukup tanda jadi 1 juta rupiah saja, ya. Nah, nanti pelunasan dalam 1 pekan, ya. Kalau Bapak Ibu memilih untuk bayar cash kontan, maka lunasi dalam 1 bulan boleh kalau cash kontan. Tapi kalau Bapak Ibu memilih mengangsur, angsuran saja atau DP, maka pelunasannya dalam 1 pekan.
So, Bapak Ibu, ini ya, ini Bapak Ibu, ya, DP 10% dapat 1000 poin, ada bonus promo MR Gold 0,4 gram. Kemudian DP 30% poin 1000 ya, dan dapat bonus 1/8 dinar. Bonus promonya cash bertahap 2000 poin 1/4 dinar, dan cash keras 2000 poin setengah dinar. So, Bapak Ibu, cepat memiliki desa wisata magnet rezeki hanya dengan tanda jadi 1 juta rupiah saja. Bapak Ibu bisa mendapatkan bonus-bonus tadi, ya. Bonus emas 24 karat tentunya, ya. Silakan hubungi pengundang Bapak Ibu semua, wakil resmi ataupun sobat bisnis magnet rezeki. Baik, terima kasih Bapak Ibu, atau bisa menghubungi para customer service kami, ya. Silakan, ada nomornya di kolom chat. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, jika harga penuh berapa, silakan hubungi, nanti akan di-share daftar harga oleh tim kami. Bapak Ibu, terima kasih atas atensi Bapak Ibu semua yang mau hadir di dalam sini, di ruang Zoom ini. Terima kasih semuanya, dan mudah-mudahan ada keberkahan setelah memiliki kafling durian Musangking bersama Desa Wisata Magnet Rezeki. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum dibuka mic-nya, Mas. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Arif atas penjelasannya. Mudah-mudahan semoga informasi mengenai mekanisme kepemilikan dan promo yang terbaik yang telah disampaikan oleh Bapak Arif pada hari ini bisa membantu Bapak dan Ibu dalam menentukan pilihan terbaiknya. Sebentar, saya pikir coba eh, mari. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu, tidak terasa tadi kita sudah eh, tidak terasa seluruh rangkaian seminar properti agrowisata pada pagi ini telah kita ikuti bersama. Tentunya dari sesi pertama sampai sesi kedua serta sampai sesi ketiga terakhir. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan oleh para pemateri eh, bisa tersampaikan dengan baik dan informasinya bisa dengan detail dimengerti oleh dan dipahami oleh Bapak dan Ibu semuanya. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pemateri dan seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir. Dan baik bagi Bapak dan Ibu yang ingin berkonsultasi lebih lanjut melakukan tentunya terkait dengan harga, melakukan survei lokasi ataupun mengamankan couplingnya serta promo yang tadi disampaikan oleh Bapak Arif yang berlaku pada hari ini di seminar properti wisata, silakan Bapak dan Ibu bisa langsung menghubungi tim marketing atau juga bisa langsung menghubungi para pengundang Bapak dan Ibu yang untuk hadir pada kegiatan Bapak dan ini di Wakil Resmi dan atau di Sobat Bisnis Magnet Rezeki. Bapak Ibu bisa berkonsultasi langsung. Insya Allah nanti akan disampaikan informasi detailnya terkait dengan harga dan lain sebagainya. Baik dan Bapak dan Ibu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan atas setiap ikhtiar kita dalam mempersiapkan aset terbaik untuk masa depan keluarga dan generasi selanjutnya. Kami dari tim Desa Wisata Magnet Rezeki, saya Fikri mewakili seluruh tim dari Desa Wisata Magnet Rezeki tentunya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada hari ini dan tentunya juga tadi kepada para Bapak dan Ibu yang mungkin pada hari ini sedang kurang sehat. Semoga kami doakan Bapak dan Ibu kembali pulih dan sehat seperti sedia kala, sehingga bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan kami juga mengucapkan permohonan maaf apabila terdapat penyampaian selama pada sesi kegiatan seminar ini apabila ada perkataan yang kurang tepat yang kami sampaikan, kami mohon maaf. Semoga eh, Bapak dan Ibu tentunya bisa mendapatkan juga hikmah dan insight baru dari
aset produktif tentunya dari Kapling Kebun Durian Premium. Kami tentunya akhirul kalam, kami dari tim Desa Wisata Maghrib Melki mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Inilah progres terbaru dari kawasan Desa Wisata Magnet Rezeki. Kawasan Kapling sudah tertata rapi dan nyaman. Banyak pohon durian telah ditanam, menandakan kawasan ini bukan hanya menjadi tempat wisata, tapi juga memiliki nilai investasi jangka panjang. Lingkungan yang asri, hijau, dan penuh dengan udara segar menjadikan suasana kawasan ini semakin menarik untuk dikunjungi. Tak hanya itu, berbagai fasilitas wisata petualangan kini juga sudah tersedia. Mulai dari Flying Fox yang memacu adrenalin, ATV yang menjelajah area dengan seru, jalur trekking yang menantang sekaligus menyegarkan, hingga paintball yang cocok untuk kegiatan seru bersama teman dan keluarga. Semua ini menjadikan Desa Wisata Magnet Rezeki sebagai destinasi wisata favorit dengan konsep alam, petualangan, dan aset properti yang berpadu secara harmonis. Progres ini menjadi bukti komitmen kami untuk terus menghadirkan kawasan wisata yang bermanfaat, menyenangkan, dan menghadirkan keberkahan. Desa Wisata Magnet Rezeki mengolah anugerah menjadi berkah.
Desa Wisata Magnet Rezeki mengolah anugerah menjadi berkah.